Ada dua tipe orang di tanggal tua. Yang panik karena uangnya hilang entah kemana, dan yang tenang karena dia tahu setiap rupiah punya tugas. Pernah nggak sih tiba-tiba saldo tinggal sedikit, padahal tanggal muda rasanya baru kemarin? Jajan dikit, makan siang, ongkir, tahu-tahu dompetmu kayak habis disedot alien. Dan lucunya, kita nyalahin gaji yang kecil. Padahal masalahnya bukan di gaji. Masalahnya kita nggak punya peta. Budget itu bukan penjara. Budget itu Google Maps keuanganmu. Di video ini, gue bakal tunjukin cara bikin budget bulanan yang realistis, nggak ribet, nggak bikin stres, dan yang paling penting, cocok buat gaji berapapun. Kebanyakan orang bikin budget terlalu sempurna. Kayak bikin resolusi awal tahun, semangat di awal, bubar di minggu kedua. Kita tulis, nggak jajan sama sekali, tapi kenyataannya, besok langsung check out minuman 18.000. Kita sering merasa sudah hemat, padahal kenyataannya beda. Notifikasi e-wallet bahkan lebih jujur dari kita. Parkir 3.000, gorengan 7.000, kopi 12.000. Kecil, tapi kalau sering, hilangnya bisa ratusan ribu. Kita sering ikut template budget orang lain, padahal gaji beda, tanggung jawab beda, prioritas beda. Mana bisa cocok? Budget yang terlalu kaku itu kayak diet yang ngelarang semua makanan enak. Semangat di awal, tersiksa di tengah, nyerah di akhir. Banyak orang merasa sudah punya budget, padahal cuma ada di kepala. Dan kepala itu bukan tempat aman buat ngatur keuangan. Budget itu bukan musuhmu, budget itu alat kendali. Tanpa budget, uangmu cuma jalan sesuka hati. Kalau semua uang dianggap sama pentingnya, semuanya jadi rebutan. Ujung-ujungnya habis tanpa alasan. Bayangin 10 kucing lapar dikasih makanan sembarangan. Yang kuat makan semua, yang lemah nggak kebagian. Begitu juga uangmu. Rumus klasiknya gampang. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% masa depan. Tapi itu versi buku, bukan versi realita. Buat banyak orang, 50-30-20 terlalu ideal, karena hidup makin mahal. Makanya versi realistisnya 60-20 atau 70-20-10. Kebutuhan itu bukan cuma makan dan tempat tinggal, termasuk transport, internet, bantu orang tua, dan cicilan wajib. Makanya porsinya bisa besar, dan itu normal. Jangan hilangkan keinginan. Kalau kamu terlalu keras, kamu gampang meledak. Budget yang sehat tetap punya ruang buat bahagia. Bagian masa depan itu idealnya 20%, tapi kalau belum sanggup, mulai dari 5-10% dulu. Yang penting mulai, jumlahnya bisa nyusul. Rumus itu pegangan, bukan belenggu. Yang bikin kamu aman bukan angkanya, tapi kebiasaan membaginya dengan konsisten. Budget itu dimulai dari penghasilan bersih, bukan gaji kotor. Karena yang kamu pakai buat hidup ya yang benar-benar masuk ke rekeningmu. Kadang gaji 5 juta kelihatannya besar, tapi setelah potongan, BPJS, pajak, cicilan kantor, yang tersisa bisa cuma 4,3 juta. Itu angka yang harus kamu kelola. Budget yang bagus itu berdasarkan data, bukan nebak-nebak. Makanya, lihat dulu, selama 30 hari kemarin, uang kamu lari kemana aja. Biasanya, kamu bakal kaget lihat hasilnya. Ternyata transport 400.000, jajan 350.000, nongkrong 280.000. Selama ini kamu cuma nggak sadar. Setelah dicatat, kelompokkan pengeluaranmu jadi 4, kebutuhan, keinginan, masa depan, dan pengeluaran bocor. Ini bagian penting, tentukan batasan per kategori, tapi harus realistis. Jangan sampai kamu bikin angka yang cantik di kertas, tapi mustahil dijalani. Sisihkan bagian masa depan di awal, dana darurat, investasi, tabungan tujuan. Kalau nunggu sisa, nggak bakal ada sisa. Budget itu bukan beban, budget itu sistem yang ngasih kamu arah. Mulai aja dulu, disesuaikan sambil jalan. Yang penting kamu punya kendalinya. Banyak orang gagal budgeting bukan karena nggak mampu, tapi karena budget mereka terlalu kaku. Kamu bikin aturan, nggak boleh jajan. Tapi besoknya diajak teman ngopi,
terus jebol. Bukan kamu yang salah, aturanmu yang terlalu kaku. Budget yang fleksibel bukan berarti berantakan, tapi dia bisa bernafas, bisa mengikuti hidupmu. Ada bulan biaya hidup naik, ada bulan banyak kondangan, ada bulan diskon bertebaran. Itu normal, makanya budget nggak bisa kaku. Transport, makan, dan keinginan itu wajar naik turun sedikit. Fleksibel itu adaptif, bukan boras. Bikin anggaran kecil untuk hal tak terduga, ban bocor, obat flu, charger rusak, biar kategori lain tetap aman. Sedikit meleset bukan berarti gagal, kamu butuh ruang buat salah, bukan tekanan buat selalu sempurna. Budget itu alat bantu, bukan jerat. Semakin fleksibel dan manusiawi, semakin lama kamu bisa bertahan. Envelope system itu cara membagi uang ke dalam kategori biar nggak campur aduk. Dulu pakai amplop fisik, sekarang pakai e-wallet, akun bank, atau fitur budgeting. Kalau semua uang numpuk di satu rekening, kamu nggak kerasa ketika berkurang. Tahu-tahu saldo tinggal secuil. Badan kita lebih disiplin kalau uang fisiknya dipisah. Pisah rekening itu artinya pisah emosi. Kamu jadi lebih sadar saat memakai uang. Cukup bikin 4-6, terlalu banyak bikin kamu stres. Yang penting sesuai kebutuhan hidupmu. Begitu gajian, langsung bagi semua uang ke envelope masing-masing. Jangan nunggu mood, jangan nunggu niat. Makan wajib beda dengan jajan. Kalau dicampur, kamu bakal merasa masih aman, padahal sudah bocor. Amplop keinginan itu penting, biar kamu tetap bisa menikmati hidup tanpa merasa bersalah. Envelope system bikin setiap uang punya tempat, dan kalau semua uang punya tempat, hidupmu jauh lebih tenang. Pada akhirnya, cuma ada dua pilihan, mau hidup aman atau mau hidup cemas. Aman itu bukan tentang kaya, tapi tentang siap sama hidup. Hidup kamu itu layak bebas dari rasa takut, bukan takut ban bocor, bukan takut sakit ringan, bukan takut tanggal tua. Hal-hal kecil nggak seharusnya bikin kamu bangkrut secara mental atau finansial. Kalau kamu mau hidup finansial yang lebih waras, lebih tenang, dan lebih terencana, tekan tombol subscribe, biar kita belajar bareng, tumbuh bareng, dan sehat secara finansial bareng. Ingat satu hal, dana darurat itu bukan tentang jumlahnya, tapi tentang rasa aman yang kamu bangun, dan rasa aman itu nggak ternilai.